Benang Merah, cerpen karya Anissa Syifa-Nabila dibacakan oleh penulisnya. Di luar sana, suara jangkrik terdengar merdu bagai nyanyian pembawa tidur. Harus kuakui menghitung domba bukan cara yang tepat untuk membawaku ke alam mimpi. Kulihat jam yang masih berdetak itu menunjukkan pukul 11 malam. Seharusnya anak kecil sepertiku sudah bertemu dengan kuda poni imut bersayap, tapi naasnya mataku belum mau tertutup juga. Terdengar seperti ada orang yang masih tertawa cekikikan di luar kamar. Sepertinya itu kakak. Tepat sebelum aku mencoba tidur kesekian kalinya, pintu kamarku terbuka, memperlihatkan mama, ayah, dan kakak yang sedang memegang kue cantik berwarna merah muda berhiaskan lilin merah berbentuk angka 8. Mereka yang melihatku belum tidur langsung menyanyikan lagu selamat ulang tahun dan panjang umur. Badanku kukomandankan untuk beranjak dari kasur. Sebelum lilin itu semakin mencair, doaku panjatkan pada Yang Maha Kuasa. Aku berbisik dalam hati, semoga hadiahku hari ini istimewa. Setelah itu apinya kupadamkan. Mereka yang melihat hanya bertepuk tangan. Tanpa tahu kepalaku mulai pusing dan terasa berputar. Belum cukup dengan rasa pusing itu, tiba-tiba penglihatanku kabur dan mulai kehilangan kesadaran. Pagi hari setelah aku sadar dari pingsan pertamaku, aku bertanya pada mama, mengapa mama mengikat tali merah di jari kelingkingnya. Mama hanya melihat kelingkingnya, lalu menjawab, kamu masih ngantuk ya? Awalnya aku anggap itu sebagai candaan, tapi nyatanya mama bilang memang tidak mengikat tali merah pada kelingkingnya. Padahal aku jelas-jelas melihat bahwa tali merah di kelingking mama terikat pula pada jemari ayah. Sejak ulang tahunku yang ke-8, aku bisa melihat sesuatu yang tidak awam orang lihat. Ini semua terjadi tepat setelah aku meniup lilin di atas kue cantik itu. Bukannya aku bisa melihat hal-hal semacam hantu atau makhluk-makhluk alam seberang, tapi aku melihat seutas tali berwarna merah yang terikat di setiap jari kelingking seseorang. Aku mendapatkan hadiah sebuah handphone pada saat aku naik kelas 6 SD. Bukannya menginstal game, aku beralih pada aplikasi Google dan mencari makna dari apa yang kulihat selama ini. Sepemahamanku, ternyata itu biasa disebut benang merah, yang artinya mereka telah ditakdirkan berjodoh. Maka, seberapa jauh pun jarak keduanya, seberapa banyak masalah dalam kehidupan keduanya, maupun lamanya terpisah jarak dan waktu, tetap saja mereka akan terikat dan bersatu. Setelah lulus dari sekolah dasar, kondisi perekonomian keluargaku memburuk. Bagai petir di siang bolong, ayah diberhentikan dari perusahaannya. Aku merasa sejak penghasilan orang tuaku menurun, hubungan mereka terlihat merenggang. Kakak bilang, aku harus tetap positive thinking. Anggap saja mereka memang sedang lelah dan butuh istirahat. Tapi ternyata tetap tidak ada perkembangan bahkan sampai aku naik ke kelas 2 SMP. Alih-alih membaik, hubungan mereka kian memburuk. Ayah semakin sering meninggikan nada suaranya ketika kesal, bahkan kadang melempar barang sekitar. Mama pun lebih pendiam dari biasanya. Akhir-akhir ini sudah menjadi hobinya untuk mengurung diri di kamar sampai tak terhitung berapa jam yang ia habiskan di sana. Jika diperhatikan, benang merah kedua orang tua itu semakin tembus pandang. Aku tidak sadar bahwa benang merah mereka mulai memudar dari pandanganku. Tanpa mendapat penjelasan dari Google pun, aku sudah tahu jika rasa cinta dari masing-masing individu itu mulai memudar. Sama halnya dengan benang tersebut. Dari kesimpulan itu, aku memutuskan berdiskusi dengan kakak apa yang seharusnya kami lakukan untuk memperbaiki hubungan mereka. Sebenarnya ini kali pertama aku melihat bahwa benang merah itu ternyata bisa memudar. Selama ini yang biasanya kulihat hanya benang merah yang bisa kusut atau merenggang. Jika putus, maka tidak ada yang bisa diharapkan lagi. Kakak tidak berani bersuara apapun tentang masalah mereka, tapi belakangan ini semakin sering terjadi keributan. Jadi keputusan kami sudah final, bahwa kami akan ikut campur dalam urusan mereka. Lagi pula, kami keluarga. Rencananya, aku dan kakak akan mengundang mereka berdua dalam acara diskusi malam ini. Belum juga matahari tenggelam di tepi barat, ayah lagi-lagi mengamuk. Entah siapa yang kali ini menyulut emosinya. Bahkan hal kecil pun ia besar-besarkan hanya untuk meluapkan emosinya. Aku, bahkan mungkin mama dan kakak pun sampai muak mendengarnya. Tidak tahan lagi, kuputuskan untuk menghampirinya yang sedang berteriak sambil bermonolog sendiri. Saja kalian semua, kalian ingin aku mati karena agar tidak mendengar suaraku yang berisik ini. Dasar tidak tahu diri kalian semua. Terus, ayah gak boleh ngomong sembarangan. Balasku yang berusaha mengendalikan emosinya. Rupanya ucapan itu tidak mempan. Emosinya semakin tersulut seperti apa yang dituangkan bensin. Semakin banyak kata yang tidak pantas ia lontarkan. Semakin lama, aku pun tersulut emosi juga. Sore itu adalah sore terpanjang yang pernah aku rasakan seumur hidupku. Aku yang masih terkubur emosi pun tidak melihat ayah yang mulai merubah raut wajahnya.
Tangan kanannya mulai menyentuh dada sebelah kirinya. Belum genap 1 menit, ayah sudah terjatuh, tak berdaya. Syok menguasai tubuhku, membuatku sempat membatu beberapa detik. Melihat ayah yang mulai tak sadarkan diri, aku langsung memanggil bantuan. Ayah mengidap penyakit jantung, tidak tahu apa spesifiknya. Mama hanya berbisik padaku sambil sesegukan. Sabar ya sayang, doakan ayah supaya cepat sembuh. Ayah mulai siuman setelah 1 hari tak sadarkan diri. Aku sudah diperbolehkan menjenguk. Ketika masuk ke dalam, aku terkejut dalam diam. Baru semalam ku tinggal, ayah sudah terlihat asing. Pipi yang semula tembam, kini sudah terlihat lebih kurus. Suara serak ayah berpadu dengan suara elektrokardiogram yang nyaring. Nak, nak. Suaranya menggetarkan hatiku yang berusaha kuat. Tak sadar, air mataku menetes mendengarnya. Padahal kemarin baru saja ku maki dalam hati. Otomatis, aku mendekat pada ranjangnya. Kudekatkan kupingku untuk mendengar suara kecil dari ayah. Maafin ayah ya nak. Maafin ayah karena udah bentak kamu. Maafin ayah belum bisa jadi ayah yang baik buat kamu. Ia ucapkan itu sembari berusaha mengelus pipiku. Selanjutnya permintaan maaf ia lontarkan untuk mama dan juga kakak. Lega sudah hati kami semua, walau ayah masih berada di ranjang biru rumah sakit. Kehangatan keluarga kami pun sudah kembali seperti dulu lagi. Benang merah mama dan ayah yang tadinya memudar kini sudah mulai terlihat pekat. Aku tersenyum melihatnya. Sebelum suara itu terdengar. Itu suara mesin elektrokardiogram ayah kan? Perlahan kualihkan pandanganku dari mesin itu pada ayah. Aku tak sadar, ayah sudah menutup matanya sambil tersenyum tenang. Momen terakhir wajahnya tersenyum sembari melihat mata kami gagal kuabadikan dalam memoriku. Jelas sekali terlihat, benang merah mereka yang kembali pekat itu kini terputus. Aku benar-benar sudah tidak ada harapan lagi. Ayah sudah pulang. Mataku sebab semalaman. Pemakaman ayah akan segera dilaksanakan.